Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kisporo. Kali ini saya mau review dan tes langsung car charger merek Jesus ya. Ini saya dapatkan di toko online di marketplace. Kebetulan pas turun harga teman-teman semua, jadi ini saya putuskan untuk membeli. Dan nanti kita tes hasilnya seperti apa. Karena dibilang di sini car charger ini memiliki tegangan 5 volt dan arusnya bermacam-macam ya, karena ada 4 port di sini. Jadi ada 4 port, tegangannya 5 volt, kemudian arusnya ada yang 2 portnya 2,4 ampere dan 2 port selanjutnya ada di arus 3,1 ampere gitu. Dan yang untuk port belakang itu outputnya bisa sampai ke 9 volt 12 volt ya. Kita coba cek seperti apa gitu. Nah, tadinya saya juga punya car charger yang include voltmeter, tapi gitu saya gunakan kok nggak bisa ngecas bagusnya, padahal tegangannya 5 volt dan tertulis di sini 3,1 ampere. Jadi kita cek bersama seperti apa ya. Oke, bentuk dari car chargernya seperti ini dari Jesus. Ada 4 port seperti ini. Ini untuk nanti kita masukkan ke lighter, power lighter. Di sini ada 2 port untuk 2,4 ampere dua-duanya, dan di sini 3,1 semua. Jadi kita coba langsung tes hasilnya seperti apa pakai multimeter ya, dalam kondisi mesin mati dan mesin hidup begitu. Jadi kita coba lihat seperti apa. Oke teman-teman, ini kita langsung cek pakai avometer ya untuk tegangan dan arusnya. Ini kita tancapkan dulu, kita on-kan ACC-nya, dan kita lihat di voltmeter ini ada 12,5 volt ya. Ini aki, tegangan dari aki, output dari akinya. Nanti inputnya di sini tetap diatur 5 volt ini. Jadi kita akan cek di avometer ini di 20 volt. Oke, untuk cek kabelnya saya pakai charger, kabel charger. Saya potong, saya ambil kabel merah dan hitamnya. Ini saya coba cek port yang pertama. Tegangannya bagaimana? Ini saat mobil mati ya, karena banyak orang yang ngomong katanya tegangannya nggak stabil, beda saat mati dan hidup. Coba dilihat di sini nih. Ini tegangannya di 5,1 volt ya, 5 volt. Coba ini saya hidupkan mesinnya. Itu naik terus di voltmeternya 13 sampai 14 volt, paling mentok 14, sekian volt ya. Nah, ini coba saya lihat. Ini di avometernya dalam kondisi mesin hidup tetap stabil. Jadi tegangannya stabil di 5 volt ya teman-teman ya. Oke, untuk tegangannya oke. Yang pertama, untuk yang kedua, port yang kedua 5 volt. Oke, lihat lagi tuh di bawah, dan stabil juga. Oke, harusnya tempel, stabil di 5 volt 5,1. Coba di yang selanjutnya, nanti dilihatkan ya hasilnya. Oke, udah coba lihatkan di 5 volt 5,0. ini yang untuk arus 3,1an yang belakang. Saya coba pindah yang sini. Nah, semua di 5 volt ya, masing-masing ada lebih ya, 5
5,1 5,2 tapi aman lah tegangannya di 5 volt. Intinya begini, teman-teman kalau mau beli charge HP ya, baik yang AC untuk alternating current yang untuk rumah maksudnya AC, ataupun yang DC, pastikan dulu tegangannya sama dengan HP yang teman-teman punya. Jadi kalau tegangan HP-nya teman-teman yang dibutuhkan hanya 3, sekian volt, kemudian pakai yang tegangan 5 volt, itu yang bahaya. Bisa digunakan tapi baterainya nanti nggak awet atau bisa merusak sirkuit yang lain karena panas kan. Kalau sekali-sekali digunakan mungkin aman, tapi tungguin. Tapi kalau enggak, yang namanya cuman butuh 3 volt tapi dikasih 5 volt, dia overpower kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, tegangannya dulu. Nanti kita cek juga arusnya ya. Kita cek juga arusnya. Masing-masing port sesuai buku yang sesuai buku petunjuk atau tertulis di kotaknya charger yang saya beli itu, masing-masing port ini yang depan di 2,4 ampere, yang belakang itu di 3,1-annya, 3,1 ampere. Apakah arusnya sesuai? Nanti kita coba cek. Di avometer harus kita pindah dulu ya, ini ya. Ini karena sudah tertulis di sini nggak ada 5 ampere, ini saya 10 ampere saja. Saya pindah. Oke, kita cek satu-satu dulu. Nah, ini katanya di 2,4 ampere. Kita coba cek, cara ceknya juga sama menggunakan avometer ya. Nanti kita lihat hasilnya seberapa. Oke, sorry. Nggak ribet ini kalau masalah kabel deh ini. Kayak hidup, kabel itu bisa muter-muter sendiri. Nah, ini yang depan ya, yang tertulis 2,4, dilihatkan di avometernya hasilnya berapa. Dan ternyata cuman 1,4 ampere. Kita coba yang bawah. Oke. Hasilnya sama di 1,4 ampere ini ya. Ini sama. Nanti di belakang seperti apa? Di 1,4 ampere juga. Aduh, ini agak naik di 1,5 ampere. Oke, yang tertulis 2,4 dan 3,1 di sini, tapi saya nggak bisa, teman-teman, di sini saya nggak bisa disclaimer bahwa alat ini nggak sesuai ya, atau bisa ekstrimnya dikatakan palsu. Mungkin saya beli di toko yang tidak tepat, karena saya lihat di kotaknya itu ada tulisan bahasa Inggrisnya yang huruf-hurufnya hilang, nggak sempurna gitu. Satu itu, yang kedua mungkin kabel chargernya ini juga berpengaruh terhadap arus ya. Mungkin ini saya ambil dari yang dulu HP yang butuhnya hanya 1,5 ampere gitu. Jadi dia ya dapatnya segitu karena ada hukum ohm atau R itu ya, resisten itu ya. Jadi sudah ada hambatannya itu, atau mungkin apa ya, di masalah di port-portnya juga. Jadi banyak alternatif. Saya tidak bisa disclaimer bahwa ini ternyata. Tapi intinya begini, teman-teman, yang penting aman dulu, karena HP semua saya di rumah itu butuh tegangan 5 volt. Maka ketika saya pakai ini, untuk saya aman yang di depan. Untuk anak istri saya atau teman-teman yang bonceng itu aman ya di 5 volt, karena rata-rata
HP sekarang di 5 volt gitu. Aman dulu di tegangan. Nah, mengenai arus itu sebenarnya pengaruh pada cepat dan lambatnya arus masuk ke HP gitu. Nah, nanti tuh jadi diskusi panjang tuh mengenai kita kalau butuh arus 3,1 kok dikasih yang 2,4, nanti hasilnya seperti apa. Maju sedikit. Intinya kalau butuhnya 3,1 hanya dikasih 2,4 atau dikasih 1,5 ya konsep fast chargingnya nggak dapet, dia nggak bisa cepet ngisi. Tapi bisa jadi ketika dia arusnya 31 kemudian HP-mu butuh cuma 2,4, bisa jadi cepat, tapi bisa jadi belum tentu cepat karena itu tadi hukum ohmnya itu tadi berpengaruh juga. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa bikin pernyataan bahwa ini palsu dan segala macam karena keterbatasan instrumen yang saya punya. Yang jelas kabelnya ini bisa jadi kalau diganti dengan kabel yang ori, ini ori juga, tapi yang untuk kebutuhan 1,5, bisa jadi ketika dikasih kabel yang ori yang memang benar untuk fast charging dia bisa sesuai arusnya. Saya ada di rumah, cuman kan itu dipakai. Nanti kalau ada rezeki insya Allah saya beli, dan setelah video ini tampil akan saya pin di komen bahwa ternyata ketika ganti kabel arusnya juga berubah. Oke, saya kira itu saja. Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Intinya tadinya saya yang ngecas, kalau ada penumpang di belakang yang ngecas harus ke depan, sekarang tinggal saya berikan ke belakang di sini bisa. Jadi saya bisa ngecas, dia juga bisa ngecas. Nah, tinggal nanti saya penataannya bagaimana. Ini panjangnya 1,7 meter katanya. Tapi saya instalasi supaya tidak mengganggu pergerakan ya. Oke, intinya itu saja, dan usahakan kalau mau ngecas ya jangan di mobil. Ini saya gunakan kalau pas saya mau pakai GPS saja atau pakai map, supaya nggak apa namanya, dia kan kalau pakai map itu kan GPS-nya hidup, jadi butuh daya yang banyak, sehingga pas sampai tujuan kita mau pakai HP kita habis HP-nya, baterainya habis. Makanya saya gunakan charger di mobil hanya untuk apa ya, sekedar mengisi saja lah. Untuk mengisi yang full saya tetap pakai di rumah. Oke, thank you. Mudah-mudahan nggak ada yang terlupakan. Nanti kalau ada yang terlupakan saya tulis di deskripsi, dan mohon masukannya teman-teman apabila ada yang tahu mengenai atau ahli dalam kelistrikan. Mungkin saya ada yang salah, kita bisa diskusi dengan baik, nggak perlu pakai kata-kata kasar, nggak perlu pakai kata-kata yang saling merendahkan. Yang penting kita diskusi dan berbagi. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.